Shalom. Pak Bu, hari ini kita tahu segenap umat Tuhan di mana-mana merayakan ibadah atau perayaan Paskah ya, hari kebangkitan. Suka tidak suka bahwa hari kebangkitan itu dirayakan ya, tanda kutip suka tidak suka. Artinya yang suka berarti orang percaya, yang tidak suka orang yang tidak percaya. Tapi juga merayakan. Apa itu? Hari Minggu. Hari Minggu secara serentak seluruh dunia, tiap minggu pasti libur kan? Kita harus mengerti bahwa hari Minggu itu ada karena ada orang Kristen. Ya, karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari Minggu sesungguhnya bukanlah hari ibadah, hari perayaan. Hari ibadah di mana-mana, bukan hari Minggu. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ya. Ada yang hari 15, ada yang hari Sabtu. Tak ada yang hari Minggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari kebangkitan. Kurang bersemangat. Haleluya. Baik Pak Bu, tapi kita harus menyadari juga kenapa ada hari Minggu. Ya, untung saja gitu loh. Bahwa memang buat orang Kristen harus selalu beruntung. Kekristenan itu bisa ada hari ini karena memang kekristenan dianiaya. Ya, kita bisa selamat, Yesus dianiaya lalu mati dan dia bangkit, umat Tuhan yang percaya diselamatkan. Tetapi itu berbicara spiritual. Nah, kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini selain spiritual masih ada ritual-ritual kan. Nah, ritual itu bagaimana kita mengakui, merayakan supaya kita tidak lupa, ya kan? Lalu umat Tuhan dianiaya pada abad pertama, kita tahu penganiayaan paling berat abad kedua, lalu abad ketiga terjadi kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan agama, kebangkitan ritual. Adanya Konstantin, lalu agama masuk ke dalam kedudukan internasional pada waktu. Ada beberapa hal yang dibuat dan diakui oleh dunia sampai hari ini, ateis juga menggunakannya. Hari Minggu, ateis dia tidak mungkin kerja kan, dia tetap libur. Berarti apa? Hari Minggu dia tunduk bahwa hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Ya, ini perlu tahu ya, kita perlu tahu. Artinya kita bersyukur. Jadi mari pergunakan hari Minggu itu sebaik-baiknya. Jadi hari Minggu itu adalah hari merayakan. Jadi bukan ibadah. Gimana ibadah? Ibadah itu setiap hari buat kita orang percaya. Nah, hari ini saya mau sharekan firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah siapkan jauh-jauh hari untuk khotbah untuk hari ini. Terus pagi tadi saya lagi naik sepeda olahraga dan ada pesan khusus Tuhan. Jadi saya mesti ubah khotbah saya dengan topiknya hari ini. Kita masih ingat ya minggu hari Jumat di Jumat Agung kita bahas di sini dalam kitab Matius pasal 12. Lihatlah rohku di atasnya. Artinya Bapa di surga meminta kepada mereka untuk melihat. Nah, ayat ini dikutip kembali penulis kitab Matius. Kenapa? Karena pada masa itu ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ya, orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, kemudian berbagai peristiwa mujizat itu terjadi. Nah, Tuhan tahu bahwa apapun yang terjadi itu melalui ritual kehidupan. Ya, ada doa, ada persekutuan, ya mungkin sekarang ada KKR, ada doa syafaat, ada yang mode-mode begini, ini ritual semua. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia lebih mudah terhisap ke dalamnya, ya, terkontaminasi kepada ritual, sehingga tidak bisa membedakan mana spiritual, mana ritual. Terkadang kita lebih dicondongkan, kecenderungan menjadikan ritual itu adalah kekuatan kehidupan. Sekalipun memang ritual itu dipakai untuk mensimbolisasi, ya, memberikan sebuah simbol bahwa ada sebuah gerakan yang fisik, tapi ada yang non fisik.
Nah, yang non-fisik itulah yang disebut spiritual. Oleh sebab itu, kecenderungan para saintis ketika sesuatu yang non-fisik itu diabaikan. Ya, lebih condong sesuatu walaupun itu non-fisik tetapi bisa di matematikakan, itu diterima. Ya, maka ada sains. Tetapi sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan secara sains, maka itu diabaikan dan munculnya ateis. Ya, itu punya ateis. Terkadang sebagai orang Kristen pun kita begitu. Kadang-kadang kita mengabaikan yang spiritual, tapi kita tinggikan yang ritual. Nah, ketika kita tinggikan yang ritual itu, sebenarnya tanpa kita sadari kita telah lepas dari kontrol kekuatan ilahi yang Allah sediakan buat kita sebagai orang percaya. Dan kita merasa firm jalankan kehidupan ini sepertinya kita di dalam Tuhan. Pada dasarnya kita tidak di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukurnya Pak Bu? Sebenarnya itu sederhana. Segala sesuatu itu ada barometernya, ada alat ukurnya. Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hambanya, tulis di dalam Alkitab. Ukurannya itu adalah buah daging dan buah roh. Sederhana. Ya, karunia gampang, bisa ditiru. Tapi buah roh enggak bisa ditiru. Kalau toh ada yang mau tiru buah roh, ya nggak apa-apa, bagus juga ya. Ya silakan kalau mau tiru buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah kelembutan, dan penguasaan diri. Kalau bisa, puji Tuhan. Tapi ya percayalah itu tidak mungkin. Nah itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka dikatakan rohku bekerja di dalammu. Nah, tetapi ada orang yang coba untuk menempelkan ke dirinya itu pelayan spiritual. Tanda petik ya, coba mendeklarasikan saya ini adalah orang yang paling spiritual. Oke, saya bisa terima juga. Mau bilang apa saja, tetapi spiritnya spirit apa? Ngeroh sih, roh banyak ya. Bahkan Alkitab katanya janganlah menyelidiki roh-roh di dunia. Kata roh-roh dunia berarti apa? Tanda kutip ada roh jahat. Artinya roh-roh setan kita bahas. Jangan diselidiki. Ketika kamu selidiki tanpa sadari kamu malah terkontaminasi di dalamnya. Ada seorang profesor sedang menyelidiki namanya vaksin sebelum vaksin ditemukan. Bagaimana menyelidiki? Dikumpulkan virus-virusnya lalu dia sendiri kepapar. Hampir katanya. Ya hampir, tapi puji Tuhan usia dia sudah di atas 60 dan 70, hampir 70 terpapar. Ya berapa lama diisolasi lalu dia sembuh. Artinya kalau kita menyelidiki yang memang Tuhan tidak suruh, apalagi Tuhan tidak suruh kita selidiki dan potensinya tinggi untuk kita terpapar. Ya paham ya. Lalu apa yang harus kita kerjakan sebenarnya? Tuhan tidak suruh kerjakan yang aneh-aneh. Yang Tuhan suruh kita kerjakan segala sesuatu sudah tercatat dalam Alkitab. Yang bilang gak boleh, gak usah. Yang boleh, lakukan. Herannya yang tak boleh itu dibuat. Ya, yang gak boleh dibuat gitu loh. Gak boleh ini dia buat. Dihidupi gitu di dalam kehidupan. Yang disuruh enggak dibuat. Lalu apa yang disuruh dan yang tidak disuruh. Ya saya ajak untuk Anda yang kali pertama hadir, selamat datang Pak Bu. Ya, selamat datang di keluarga sendiri. Pastikan jangan langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja ini. Dan kami juga mau berdoa kalau Bapak Ibu punya pergumulan. Dan selesai khotbah saya akan berdoa buat Bapak Ibu juga. Dan buat Anda yang online juga di rumah. Anda jangan sungkan pada saat bertemu kita ada perjamuan kudus. Jadi intinya di situ supaya kalau Bapak Ibu ada yang perlu pertolongan kami bisa hubungi kami via layar di monitor. Atau hubungi gereja setempat yang lebih dekat ya. Ada pelayanan-pelayanannya. Ini dia. Kita baca. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini malaikat sedang berbicara dengan para muridnya. Di ayat yang ketujuh, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sebenarnya ayat yang terakhir atau kalimat terakhir ini Tuhan itu sudah sering kali berbicara bahwa siapa dia dan apa misinya dia di bumi ini. Lalu kelanjutannya gimana. Tetapi karena satu peristiwa terjadi dan inilah setelah hari pertama yaitu hari Minggu Tuhan Yesus itu bangkit. Nah ini berjumpa dengan murid-muridnya. Jadi saya berikan kalau kita memang suka namanya topik kan. Jadi topik tahunan kita adalah lihat keilahian Allah. Subtopiknya adalah dari ayat yang tadi kita baca. Ia telah bangkit, kamu akan melihat dia. Jadi sederhana sekali. Sama-sama bilang, ia telah bangkit, kamu akan melihat dia. Kalau kemarin kita diminta untuk melihat keilahian Allah. Nah, keilahian itu bersifat spiritual. Artinya memang tidak bisa dilihat dengan cara ritual saja. Tetapi ya manusia ya menyembah Tuhan, Alkitab katakan itu ada dua, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi spiritual harus dibarengi dengan ritual yang benar. Ritual itu apa yang kita perbuat itu harus dilandasi yang benar. Jadi paralel Pak Bu. Manakala apa yang kita perbuat itu keluar dari kebenaran, akibatnya yang kita perbuat itu menjadi berhala. Tuhan tidak hadir di situ, sebaliknya yang hadir di situ adalah roh jahat. Dan kita merasa melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, kenyataannya kita bukan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Apakah ada warning dalam Alkitab? Pernah baca bahwa ada namanya api yang asing yang dilakukan oleh para pengusung atau para imam itu, sehingga pada saat waktu mereka masuk ke ruang bait Allah untuk menyelenggarakan sebuah ibadah, melakukan persembahan bukan kehendak Allah, terjadilah ada malapetaka yang dikatakan Alkitab api yang asing. Artinya apa? Kita melakukan sebuah ritual yang tidak diizinkan oleh Alkitab, tidak dibenarkan oleh kebenaran, maka itu akan mengundang apa? Roh jahat untuk ada di situ. Jadi persoalannya bukan dia hanya di situ, tetapi dia akan berpindah, terjadi perpindahan. Ini ada hukum perpindahan. Ketika kita tertarik atau terobsesi kepada benda yang memang Tuhan tidak izinkan, maka ketertarikan itu akan memindahkan benda yang dipergunakan oleh iblis itu, ya, benda-benda yang dipergunakan iblis itu sebagai simbol kehadiran. Waktu kita tertarik itu akan terjadi transfer, ya, akan menguasai hati. Kalau hati kita dikuasai, maka seluruh eksistensi kehidupan kita pasti akan dikuasai. Itulah sebabnya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu semuanya bersumber dari mana? Dari hati. Nah, bagaimana itu bisa masuk ke hati? Ya, ada peribahasa romantika berkata begini, dari mana datangnya cinta? Ya, dari mata turun ke hati, ya kan? Artinya apa? Kamu lihat tertarik, dia masuk ke sini. Nah, itulah sebabnya Tuhan minta kita lihat apa? Lihat dia telah bangkit, bilang, lihat dia telah bangkit. Persoalannya yang kita lihat itu tidak kelihatan. Betul nggak? Yang kita lihat itu nggak kelihatan. Maka kita lihat murid-muridnya, waktu murid ini sebuah simulasi Yesus telah mati. Waktu Tuhan Yesus mati dan ada sebuah ekspektasi murid-muridnya, ya, ekspektasi apa yang mereka harapkan dari Tuhan secara manusiawi,
dan tiba-tiba dia mati, itu mengalami sebuah kekosongan. Akibatnya apa? Karena kekosongan timbullah rasa takut. Dan Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Karena ketakutan itu cenderung akan mengundang banyak hal masuk untuk menguasai. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan menghadapi pandemi. Menghadapi pandemi ketakutan, kita tidak mau masuk ke wilayah konspirasi lah ya. Ada banyak media-media sedang memberitakan konspirasi. Siapa yang buat dunia orang ketakutan? Pasti ada satu pribadi. Ya, kita semua ketakutan. Karena apa? Dengan benda yang kecil namanya virus itu. Sehingga keluar takut kena, ya. Di rumah juga kita takut. Lama-lama karena ketakutan aktivitas kita agak dikurangi. Contoh gereja kita saja seharusnya bisa isi 1.000 sekian orang, dalam pertemuan raya begini, ini dibatasi ya, kita kosongkan hanya 30% yang boleh dipakai. Apakah kita takut? Enggak, bukan takut. Kita mengikuti protokol. Itu bedanya ya. Kalau takut itu begini, disuruh tapi kita nggak mau datang, kita nggak mau gitu ya. Disuruh tapi kita enggak, itu namanya takut. Tapi kalau Anda ikuti peraturan itu bukan takut, namanya ketundukan dan ketaatan. Nah, gereja sama seperti itu. Akibatnya kita menggunakan apa yang kita anggap paling mudah. Yang paling mudah itu kan online dan sebagainya. Salah nggak? Nggak salah. Memang itu salah satu yang bisa menolong kita. Tapi survei membuktikan dengan cara ibadah seperti itu kurang terlalu baik. Ya, itu sudah ada pernyataan survei. Ya, kadang-kadang kita time-nya tidak terlalu baik ya. Mau datang ke Tuhan, mau ibadah tetapi tidak terlalu konsisten. Kadang-kadang masih lagi mandi, udah buka TV duluan, dengar dari kamar mandi, keluar sambil sarungan, sambil ngelap, sambil lipstikan, sambil sisir-sisiran, macam-macam bisa terjadi ya. Ini laporan yang saya tahu. Ada yang sudah siap tapi ada yang juga sambil masak, ada yang sambil makan, ada yang sambil tiduran, ada yang pakai kaos aja, ada yang malah cuma handukan aja. Ya itu kan juga ya kan banyak orang begitu kan. Nah lama-lama akhirnya kita menciptakan sebuah kebiasaan fisik yang tidak baik. Lalu nilai ya etika sosial kita hilang. Pada ibadah itu kita tahu harus Tuhan kita itu kudus. Secara ritual pun kita mesti baik. Contohnya yang datang tuh ya, semuanya rapi-rapi supaya tak banyak bicara, mulutnya ditutup gitu ya. Jadi maaf untuk Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang senyum sama saya perhatiin siapa dia ya, mulutnya ditutup gitu ya. Jadi kalau buka dong masker kamu, ya enggak lah ya, buka nanti malah jadi agak repot lagi. Kata siapa? Ungu ya, bukalah topengmu katanya. Ini enggak, tapi ya enggak apa-apa ya kalau kita ketemu hanya senyum saja. Mau salaman kan juga kagak bisa, palingan begini-gini ya lama-lama kita belajar sebuah budaya baru. Tapi oke, apapun yang kita hadapi, pesan firman Tuhan, dan memang Yesus telah mati. Dengar sekali lagi, Yesus telah mati. Kematian Tuhan Yesus bukanlah mematikan ekspektasi kita. Justru kematian Tuhan Yesus menghidupkan dan menyatakan seluruh ekspektasi kita. Nah, itulah yang dikatakan. Ada memang ekspektasi keegoisan itu bisa hilang disebabkan karena dia tidak mau kehilangan Yesus secara global. Ya, dia mau Yesus secara hanya individual aja buat kelompok yang biasanya sudah enjoy itu. Tiba-tiba mati, waduh dia ketakutan ya. Nah, Tuhan bilang jangan takut, dan jangan takut kalimat ini juga datang kepada kita semua siapapun orangnya, menghadapi apapun jangan takut. Sekalipun dalam kondisi kekinian mungkin kita dihadapkan suatu kondisi lalu ekspektasi kita sepertinya aduh gimana ya. Tahun ini saya rencana mau buka pabrik, tetapi kalau saya buka pabrik supply saya tambah, demand-nya kurang. Bukankah itu menjadi masalah? Lalu mikirin, sementara saya belum buka pabrik, tapi investasi awal sudah terjadi, tanah sudah beli, utang lagi ya, mau bayar kredit lagi mesti bayar. Apakah itu tidak buat kita stres? Nah saya mau katakan apapun yang terjadi syukurilah, yang terpenting adalah mindfulness ya. Mengerti kehendak Allah,
lakukan segala sesuatu dengan takaran-takaran kebenaran. Jangan abaikan sebuah kondisi dalam kehidupan kamu, jangan anggap gampang, abaikan aja, nggak boleh. Artinya apapun yang terjadi coba kita amati bahwa Tuhan sedang berbicara sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita mengambil sebuah paham kita sendiri, membenarkan diri kita dengan hal yang tidak benar. Ya, kalau kita memang ada sesuatu yang tidak, cepat selesaikan. Saya pernah tulis sebuah renungan. Kalau kita tidak menyelesaikan semua larangan Alkitab. Alkitab bilang, contoh ya, kamu nggak boleh makan ini. Kata Alkitab, jangan makan ini. Tapi kita makan, pasti ada akibatnya. Kalau akibat yang muncul, dan itu artinya perlu kita amati. Ya, bukan kita hanya cari obat penyembuhan, tetapi kebiasaan yang menimbulkan sakit itu yang harus kita hilangkan. Paham maksud saya ya? Jadi kadang-kadang kita ini mendatangkan masalah, itu akibat perbuatan kita. Tapi kita tidak mau selesaikan akarnya, kita cari penyelesaian dengan caranya kita. Kita makin memperberat, membuat lebih susah untuk menyelesaikan masalah kita. Nah itu yang kata apa? Jangan mengabaikan satu peristiwa dalam hidupmu, kita anggap itu hanya sebuah fenomenal yang perlu dilupakan. Enggak. Jadikanlah itu sesuatu yang sangat fundamental. Artinya apa? Sangat mendasar untuk kita mengamati. Lalu Tuhan bicara apa sama saya? Kalau saya seringkali sakit, saya tidak bisa katakan, oh ini lagi musim begini, ya, ini musim panas, ini musim begini. Bukan, ya, jangan kita abaikan. Kita duduk baik-baik, jangan-jangan kita kurang olahraga. Ya, jangan-jangan kurang olahraga. Kan kita bisa, kalau kita duduk diam, kita mulai introspeksi, kita mulai lihat Tuhan, dan Tuhan akan bicara sama kita. Dan ada suara, ya, ada suara kebatinan, suara Tuhan akan bilang, kamu kurang olahraga. Kalau kita dapatkan itu, tulis dan konsisten lakukan. Walaupun sulit kita lakukan, niscayalah kesembuhan itu datang bukan karena kita minum obat. Ini salah satu contoh loh Pak Bu ya. Apalagi usaha sama juga. Kalau kamu hadapi, kok ini susah, terus kita beranggap, oh ini lagi masa pandemi, semua susah. Enggak. Jangan kita coba-coba masukkan persoalan menutupi. Duduk diam. Ini pasti ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Ya, jadi mulai dari dalam dulu. Adakah sesuatu yang kita buat, kita abaikan sehingga kita dihadapkan kondisi sekarang ini. Jadi jangan coba-coba mencari jalan gali lubang lain, memperbaiki. Kembali aja ke awal lagi. Saya selalu menggunakan istilah kembali ke nol. Setelah di akarnya kita bereskan, walaupun agak berat, niscayalah pelan-pelan akan muncul. Beberapa hari yang lalu saya banyak dengar kesaksian anak-anak Tuhan yang punya pabrik tiba-tiba tutup. Dan terus sang aja karyawannya bukan sedikit ya, bahkan ada yang ribuan bagaimana dan sebagainya. Ketika mereka diam, Tuhan bicara. Mereka mulai dari nol. Ada satu orang kesaksiannya, dia mulai jual semua, dia mulai dari nol. Dia bercocok tanam, bayangkan bos besar pakai dasi, sekarang dia mesti gali-gali tanah, main-main sama cacing. Main-main sama cacing. Tapi ya karena mindfulness, dia jalankan karena kehendak Allah. Ada sukacita. Ya, pengertian yang benar ada sukacita. Sukacita itu bukan hanya kekuatan atau obat yang manjur, tetapi sukacita juga merupakan energi kecerdasan. Sehingga dia bisa mengelola namanya digital farm. Bukan hanya elektronik farm, digital farm. Dia bisa buat satu cuaca di atas gunung tapi di tengah kota. Dia bisa nanam semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang di Indonesia nggak ada. Ya, itu dari luar negeri. Dan sekarang bisa ekspor. Belum 1 tahun dia bilang. Orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia untuk menderita seorang diri. Ceritanya enak, lakukannya memang sulit. Ya itulah
lihat Tuhan Yesus bangkit. Oke, kita mulai bahas pelan-pelan sini. Apa yang saya mau ajak Anda bicara? Nah, di ayat 16 katakan, ini kan tadi bicara suruh lihat Yesus karena dia bangkit. Ya, kan mereka pergi ya. Artinya mereka karena apa? Karena mereka jalankan perjalanan kehidupan. Lalu di ayat 16 kata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galili, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di situ mereka melihat enggak? Nah, di situ katakan, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di sini kan biasa di Amanat Agung sering katakan, Tuhan Yesus berfirman, perhatikan. Allah berfirman, Pak Bu, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Ketika Tuhan berbicara alam semesta, ya, energi yang dikondisikan dengan keilahian itu bekerja paralel dengan energi kehidupan. Kalau seandainya Bapak enggak percaya dengan ilahi, Bapak, Ibu suka tidak suka kan sedang menghirup yang namanya energi kehidupan. Oksigen itu energi. Kok ada? Kalau energi tidak ada, kita pasti mati. Karena kita masih bisa hirup oksigen, di dalam oksigen itu ada begitu banyak partikel. Selain daripada yang buruk juga ada yang baik. Ya, saya ngomong yang buruk dulu. Tetapi semuanya itu dibutuhkan untuk kehidupan tubuh kita. Ya, karena saya tahu di sini ada banyak orang yang ahli kimia, fisika, ya, teman-teman insinyur saya sudah tahu. Nah, saya ngomong begini Anda bisa ngerti. Nah, kalau kita sadar hal itu saja ada menjadi sebuah kekekalan, bagaimana dengan keilahian? Artinya kalau Tuhan sudah bicara, walaupun 2000 tahun yang lalu itu buat kita karena perubahan waktu, tapi buat Allah enggak ada waktu. Alam spiritual itu gak ada waktu. Artinya yang disampaikan itu iya. Nah, satu pembuktian waktu Tuhan katakan jangan takut bahwa aku telah bangkit. Ketemu aku di Galili. Mereka datang ke Galili ketemu enggak? Itu sebuah simulasi kebenaran yang ritual. Tapi apakah kita sekarang pergi ke Galili lihat dia? Enggak ada juga. Karena waktu itu berubah. Dan peristiwa yang pernah terjadi Alkitab itu secara ritual sifatnya apa? Sifatnya relatif. Kita nggak akan terus minta seperti itu, nggak mungkin lagi. Karena ini sebutnya ritual. Tetapi yang kita tahu adalah spiritualnya, janji keilahiannya. Maka dikatakan di ayat 18 ya. Nah, saya coba survei dulu menjelaskannya. Ketika mereka ke Galili karena itu menjadikan firman Allah, di ayat ke-17 mereka melihat sikap mereka itu menyembah. Saya coba pelan-pelan untuk konstruksi. Begitu mereka melihat mereka menyembah, apa yang terjadi? Penyembahan. Mungkin Anda kembali, oh iya karena mereka lihat Yesus yang menyembah. Terus sekarang gimana? Udah kita metafora aja kata David, itu metafora. Ya, buat saya katakan itu sesuatu yang Anda sampaikan itu bisa buat Anda menjadi apa? Memblok mental juga. Kita akan berkata, Yesus hadir di sini, berdiri di tengah-tengah kita. Benar enggak? Kalau Yesus hadir, akhir zaman pengangkatan terjadi. Betul enggak? Yesus tak ada di sini. Tapi seringkali kita juga terkontaminasi dengan sebuah peristiwa masa lalu kita coba mentransposisikan, memvisualisasikan bahwa dia hadir di sini. Yang jadi masalah kalau kita tidak bisa menerjemahkan dengan baik, kita mulai melihat Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan itu sifatnya temporal. Itu masalah relatif pernah terjadi. Nah, waktu mereka melihat Yesus, ini fakta. Ya, fakta kebenaran. Saya katakan fakta kebenaran. Mereka lihat Yesus, lalu mereka menyembah. Ada beberapa ragu-ragu, kenapa? Karena mereka terkontaminasi pemahaman kalau orang udah mati mana mungkin ada lagi. Jangan-jangan nih Yesus palsu nih. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, saya ingatkan pada kita. Ketika mereka menyembah di ayat 18, Yesus mendekati dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Untuk apa Tuhan berikan kuasa? Apa Tuhan dapat kuasa? Supaya kita ingat saat waktu kita melihat Yesus baik itu secara kebenaran maupun secara spiritual, kita juga akan mengalami nama apa? Asimilasi kuasa yang dia dapat.
ada penyatuan. Tujuannya apa? Tujuannya yang ada di ayat 19. Karena itu, karena yang di atas itu, maka ada perintah kita bermobilisasi. Nah, dalam hal ini kata pergi, saya coba membuat sebuah pengertian. Kata pergi di sini adalah hidupilah di dalam kehidupanmu. Ya, hidupilah di dalam kehidupanmu. Ini kalau di dalam teologianya kita utus murid-murid pergi cari jiwa, ya, bisa saja. Tetapi kan lebih tepat adalah pergilah di dalam kehidupanmu. Hidupilah di dalam kehidupanmu. Apa yang kita hidupi? Di situ kan jadikan semua bangsa muridku. Artinya hiduplah di dalam kehidupanmu seperti atau hiduplah di dalam kehidupanmu menjadi muridku. Kita lebih gampang menjadikan semua bangsa murid, tapi kita sulit menjadikan diri kita murid Kristus. Ya Pak ya? Belajar sama Yesus. Yesus menjadikan semua bangsa umat Allah atau anak Allah. Apakah Tuhan gak bisa dari surga perintah? Hai para malaikat, jadikanlah semua manusia itu anak Allah. Bisa gak? Bisa, karena dia Allah. Tapi mengapa dia menjadikan semua bangsa anak Allah, dia mesti jadi anak dulu, jadi manusia. Seperti manusia. Lalu mengalami penderitaan manusia, mati di atas kayu salib. Artinya Tuhan itu mau bukan kita menjadikan orang lain saja, jadikanlah diri kita jadi berkat buat orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa yang terjadi? Ketika kita menjadikan diri kita murid Kristus untuk orang lain, bukan kita cuma sekedar ngomong, tapi diri kita ini yang dilihat. Maka di kalimat yang terakhir itu, ya saya penggal aja. Aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Akhir zaman. Itu disebut apa dalam bahasa rohaninya? Immanuel. Allah menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. COVID-19 dia menyertai enggak? Kita sedang menghadapi masa pandemi, Tuhan menyertai enggak? Lah kalau Tuhan menyertai, seberapa besar sih kekuatan pandemi itu? Ada seorang profesor berkata, kok kita jadi ketakutan banget? Itu virus kalau dikumpulin satu ember, siram aja satu sendok sabun, mati mereka. Masalahnya memang dia gak kelihatan. Kita gak bisa siram dia. Siramin pakai disinfektan kemana-mana. Justru banyak orang yang kena. Malah ada yang kena sakit pula. Bisa, itu secara teknikal begitu. Tetapi yang benar adalah bagaimana kita menguatkan tubuh kita. Jangan takut. Ketika kita tidak takut ada sukacita, imun kita naik. Karena iman kita naik, imun kita naik. Karena imun kita gak naik-naik, maka sekarang kita divaksin. Yang jadi masalah lagi, begitu vaksin datang, ada yang boleh gak, mau gak. Begitu karena takut, begitu kena. Padahal yang disuntikan itu placebo. Ya placebo gak salah ngomong ya. Betul ya. Bukan obat, masukin, mati. Dia bilang, vaksin yang bikin. Loh masih placebo kok. Yang bikin mati itu racun kortisolmu sendiri yang naik, membuat kamu stroke. Atau jantungan. Jadi pembunuh yang tertinggi di dunia ini menurut data yang saya dapat beberapa hari yang lalu, berapa juta orang mati ya, itu jantung. Dan yang menjadi support untuk jantung bukan karena suka makan sate kambing. Ini kemarin saya dengar kesaksian seorang anak Tuhan. Dia stroke, kemudian jantung, darah tinggi. Pokoknya nggak beres. Nggak saya sebut namanya, nggak etis ya. Nggak etis. Kemudian akhirnya dia berdoa, Tuhan izinkan dia bercocok tanam. Tiap hari dia makan yang namanya low food. Sayur mentah seperti saya lakukan udah tahunan. Itu di jus. Dan sembuh. Dites jantungnya bagus, semua bagus. Dan dia bilang, tahu nggak aku makan apa? Saya kalau makan sate kambing 20 tusuk. Sop sate kambing. Wih, ini cari mati. Tapi dia bilang, badan saya kuat, sehat. Nah apa? Maksudnya apa sih? Maksudnya kekuatan itu dari dalam. Sembuhkan dulu dalammu itu.
Ya, sekarang kita ini nggak mau sembuhkan dalam ketakutan lalu maaf ya, pergi vaksin. Salah nggak salah, tapi kadang-kadang kalau vaksinnya masuk malah kadang-kadang Anda malah bikin masalah. Vaksin itu program pemerintah, nggak salah, harus kita ikuti. Tapi tolong, pengamat mengatakan bahwa kalau kita tidak mengubah pola hidup, kita pun akan masalah. Justru dengan pandemi kita sedang diajar untuk pola hidup. Saya punya teman toko sepeda, ada yang pabrik sepeda. Dengan pandemi sepedanya produksi berkali-kali lipat. Dulu nggak pernah naik sepeda, sekarang naik sepeda. Aku aja nggak pernah naik sepeda, udah 2 minggu akan naik sepeda. Minggu pertama aku naik sepeda, hampir 15 menit saya nggak bisa jalan begini. Karena semuanya kebal semutan. Pagi tadi yang kedua kali sudah enak, hanya tangan kesemutan. Jadi ada gaya hidup yang kita ubah. Artinya apa? Kita sadar, sekarang banyak yang jogging, minumannya yang sehat-sehat. Dari dalam lebih baik, jangan ketakutan. Oke? Nah, artinya apa? Artinya ketika kita melihat Tuhan, terjadilah namanya pertukaran hidup. Ilahi Allah pindah, maka kita akan menjadi murid Kristus, ya, bukan jadi kita menjadi murid Kristus, kita akan mempengaruhi orang untuk ikut kita. Ya, Alkitab kata nanti orang akan datang memeluk orang Yahudi, berkata aku ingin ikut Tuhan. Sekarang ada begitu banyak orang nggak suka sama orang Kristen, banyak ngomong, tapi kenyataannya enggak. Kalau ketemu kita, waduh, malaikat pun minder itu. Haleluya, shalom Pak Pendeta, apa kabar, apakah sehat? Wah, mantap sekali. Tapi sedikit aja, waduh, habis kita dibully. Ya, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita bisa berperilaku seperti itu. Nah, bagaimana orang bisa bertobat? Ini orang haleluya, haleluya, tapi lebih jahat daripada orang dunia. Paham gak? Jadikan diri kita adalah murid Kristus. Orang bukan lihat perkataan kamu, tapi lihat sikap dan perilakumu. Dan orang akan datang. Saya kemarin cerita sama jemaat karena kami pergi. Saya bilang saya pertama kali bertobat, saya suruh mama saya bertobat, dia tidak mau. Saya berhentikan supply. Saya gak mau kasih dia duit, saya gak mau kasih dia makan 3 bulan. Saya pikir pasti dia akan bertobat. Enggak bertobat juga. Dan makan dari mana saya juga gak tahu. Tapi tetap aja. Dan akhirnya saya mulai berubah sikap hidup saya. Berapa lama kemudian mama saya bertobat dari sahabat, sekeluarga saya bertobat. Bahkan waktu saya bertobat, hanya dalam beberapa hari aja, deretan kantor saya banyak yang bertobat. Karena dia perubahan hidup kita. Akhirnya waktu saya bertobat, mempengaruhi begitu banyak orang bertobat. Sampai hari ini jadi pendeta banyak juga. Jadi orang tidak lihat perkataan kita, orang suka lihat sikap perilaku kita. Konsisten enggak? Saya tutup. Pesan buat kita. Bagaimana Pak tadi dikatakan bahwa kok lihat Yesus itu kan, nah ini jawabannya. Cara kita ini untuk melatih diri. Alkitab katakan begini, kemarin waktu Jumat Agung saya kutip ayatnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah itu dia. Ya, karena kita suka melihat Yesus secara ritual, kita jadi percaya. Bikin acara-acara yang spektakuler baru kita percaya. Pengkhotbah yang spektakuler baru kita percaya. Saya percaya Yesus nggak ketemu pendeta. Ya, saya ketemu Yesus ketika ketemu gereja. Padahal saya dulu paling anti dengan namanya gereja sama pendeta. Saya ketemu Yesus karena saya tak berdaya, saya panggil Tuhan, yang datang Yesus. Jadi maksudnya apa? Kita lebih suka memperlihatkan Yesus dengan simbol-simbol ritual. Itu perayaan oke. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu spiritual. Maka katanya, maka engkau percaya. Ya, lalu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata tidak melihat itu apa? Bicara Tuhan itu, Allah itu non fisik. Modalnya apa? Percaya. Kata percaya berarti apa? Kamu bisa melihat dengan mind.
pikiran kamu. Kamu bisa membayangkan dengan pikiran kamu. Loh, bayangkan apa? Bayangkan tadi dia bilang apa? Aku telah menerima apa? Kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Nah, itu dia nih. Kristus harus tinggal di sorga. Bukan Yesus hadir di sini. Yesus kami puja, kami sembah bagai Raja. Betul. Berdiri di tempat ini. Nah, itu yang salah. Dia di sorga. Kalau dia berdiri di tempat ini, maka terjadi pengangkatan, kiamat kita. Betul gak? Yesus datang kiamat toh, pengangkatan kan. Nah, itu secara spiritual. Kita bisa katakan apa? Yesus itu di sorga. Bayangkan dia di tempat kudusnya. Imajinasikan, itu namanya meditasi. Lalu kontemplasi, rasakan bukan Yesus berdiri, tapi hadirat Roh Kudus ya. Dia berkata, aku tidak tinggalkan kamu seorang diri, melainkan akan utus Rohku. Artinya Roh Kuduslah yang hadir di tengah kita. Nggak jadi egois. Kenapa? Waktu kita bilang Yesus di sini, kasihan gereja tetangga nggak ada dia. Dia tunggu jam tayangan berikut baru pindah. Tetapi kalau bilang Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus sudah menghadiri di mana saja. Amin. Nah, Pak Bu, Kristus harus tinggal di sorga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi saya tutup begini caranya. Mereka dulu menyembah karena secara ritual melihat Yesus. Oke, sekarang kita masih bisa lihat enggak? Enggak bisa lihat. Tapi lihat Yesus apa? Di sorga. Meditasi, renungkan atau bayangkan. Anda membayangkan Yesus di sorga, coba tutup mata kamu, bayangkan Yesus di sorga. Karena Alkitab dia di sorga kan, Yesus di sorga. Lalu kamu bilang, Tuhan terima kasih, Engkau di tempat kudus-Mu. Dia sudah mengajarkan kita, Bapa di sorga dikuduskan namamu. Kita bisa katakan Yesus di sorga dikuduskan namamu. Nah sekarang datanglah Roh-Mu memenuhi. Nah kita mulai merasakan. Itu penyembahan, kontemplasi. Rasakan Roh Tuhan bukan jauh lagi, tapi ada dalam batin kita. Terus kita lakukan. Pak Bu, tidak usah lama-lama. Saya garansi kalau Anda di rumah 15 menit aja, seluruh fisikmu ya terstimulasi oleh keilahian Allah. Ya, kenapa? Keilahian itu bisa bersenyawa, ya, bentuk energi dengan kita punya sel tubuh. Tiba-tiba tangan kita bisa gemetaran, mata kita, air mata bisa keluar, lidah kita bisa berkata-kata dan berbahasa lidah. Ada begitu banyak sensasi-sensasi ilahi. Dan itu bukan saat waktu Anda sedang mengikuti KG, tapi itu setiap hari. Dan sonder perut kita ditumpangin tangan. Sebuah kekeliruan, orang suka datang ke pendeta, ditumpangin tangan, tumbang. Kalau enggak katanya belum penuh Roh Kudus. Itu pun keliru. Bisa nggak? Bisa saja. Tetapi yang benar saya katakan, mari bangun pagi, mata tertuju pada Yesus di surga. Bilang, Yesus kau di surga, kasih-Mu tak berubah, Roh-Mu ku rasakan, memimpin hidupku, menuntun jalan kehidupanku. Kala keputusanku adalah hikmat dari-Mu. Itu bisa nyanyi dalam hati kok. Nyanyian baru. Ya, kalau di rumah saya pakai musik aja, nggak ada lagunya. Tapi saya merangkai nyanyian saya sendiri. Pak Bu, sehat. Bukan berarti nggak boleh vaksin. Saya ngomong begitu, maaf. Lebih dari vaksin, imunnya naik semua. Ya, imun naik. Saya mau katakan kepada Anda, umur saya sudah 63 tahun. Saya belum pernah ketemu dengan namanya rumah sakit. Pergi rumah sakit dengan orang sering. Kenapa? Karena tubuh saya nggak suka sama barang sakit. Virus kalau dia mau datang ketemu saya pun dia minder. Kenapa? Dia bilang ini mal di dalamnya ada bos saya, dia bilang ada Roh Kudus, dia pergi. Loh kok ngomongnya kok besar banget?
Pak Bu, kita berani mengafirmasikan bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita jaga kita punya kehidupan. Kalau toh kita ngalami sana sini ada masalah, apa boleh kata, kita sudah usaha. Kita kembali lagi kepada Dia. Amin. Ya, mari bangkit berdiri, Tuhan memberkati.